Kembali lagi di Jelajah Sejarah Kevin Historian Rome Edition. Konsep 5 kaisar baik, Five Good Emperors, mengacu pada serangkaian 5 kaisar Romawi yang memerintah kekaisaran secara berturut-turut dengan stabilitas dan kompetensi yang luar biasa. Masa pemerintah mereka 96 Masehi hingga 180 Masehi sering dianggap sebagai masa keemasan dan puncak kekuasaan kekaisaran Romawi. Kelima kaisar tersebut adalah Nerva, memerintah 96 hingga 98 Masehi. Ia adalah yang pertama dalam dinasti ini dan dipilih oleh Senat setelah pembunuhan pendahulunya, Domitianus. Ia memperkenalkannya praktik mengadopsi penerus yang kompeten, bukan berdasarkan garis keturunan yang menjadi kunci keberhasilan periode ini. Trajanus, memerintah 98 hingga 117 Masehi, diadopsi oleh Nerva. Trajan dikenal sebagai jenderal yang hebat dan kaisar yang populer. Pada masanya kekaisaran Romawi mencapai luas wilayah terbesarnya. Hadrianus, memerintah 117 hingga 138 Masehi. Diadopsi oleh Trajan, Hadrian berfokus pada konsolidasi dan pengamanan perbatasan daripada perluasan. Dia terkenal karena pembangunan tembok Hadrian's Walls di Inggris. Antonius Pius, memerintah 138 hingga 161 Masehi. Diadopsi oleh Hadrian, pemerintahnya dikenal sangat damai, stabil dan makmur tanpa adanya gejolak militer besar. Marcus Aurelius, memerintah 161 sampai dengan 180 Masehi. Diadopsi oleh Antonius Pius, Marcus Aurelius adalah kaisar terakhir dari kelompok ini dan seorang filsuf Stoicisme terkemuka. Ia dipaksa menghabiskan sebagian besar pemerintahannya untuk memimpin kampanye militer di perbatasan, menandai berakhirnya periode kedamaian mutlak Pax Romana. Penting untuk diketahui, konsep 5 kaisar baik diciptakan oleh filsuf dan negarawan Italia Niccolò Machiavelli pada abad ke-16, jauh setelah periode tersebut, dan keberhasilan mereka secara luas dikaitkan dengan sistem adopsi, di mana kaisar memilih dan melatih pengganti terbaik, memastikan bahwa kekuasaan diberikan berdasarkan kemampuan, bukan keturunan. Periode emas ini berakhir ketika Marcus Aurelius memilih putranya, Commodus, sebagai penerus yang kemudian menjadi kaisar yang tidak kompeten dan tirani, mengakhiri Pax Romana. Trajanus, Kaisar Trajanus, memerintah 98-117 Masehi, dikenal sebagai kaisar yang membawa kekaisaran Romawi mencapai puncak kejayaan dan luas wilayah terbesarnya. Ekspansi militernya dilakukan 2 perang Dacia 101 hingga 102 Masehi dan 105 hingga 106 Masehi yang berakhir dengan penaklukan penuh Dacia. Ia juga menaklukkan Armenia dan Mesopotamia. Ekspansi ini membuat kekaisaran mencapai batas terluasnya. Pembangunan infrastruktur. Membangun forum Trajanus yang megah termasuk pasar dan basilika, dan memperbaiki serta memperluas jaringan jalan, jembatan dan pelabuhan Romawi di seluruh kekaisarannya. Kesejahteraan sosial. Memperluas program kesejahteraan yang disebut Alimenta. Program ini menyediakan bantuan dengan pendidikan bagi anak-anak miskin di Italia, didanai oleh pendapatan dan penaklukan. 2. Hadrianus. Kaisar Hadrianus, memerintah 117 hingga 138 Masehi, adalah kaisar yang memutuskan menghentikan ekspansi dan fokus pada konsolidasi dan pertahanan perbatasan. Berikut detail kebijakannya. Kebijakan pertahanan, menghentikan kebijakan ekspansionis pendahulunya, Trajanus, menerapkan kebijakan defensif yang kuat. Proyek militer ikonik, membangun tembok Hadrianus di Britania sekitar 117 km sebagai batas utara kekaisaran. Tujuannya adalah mengendalikan pergerakan penduduk, perdagangan, dan menahan serangan suku-suku di utara. Reformasi hukum dan birokrasi, memperkuat birokrasi pusat dengan menunjuk pejabat-pejabat ahli yang kompeten untuk menjalankan pemerintah, mengurangi kekuasaan aristokrasi lama, dan juga melakukan kodifikasi hukum.
Budayanya sangat mencintai budaya Yunani. Ia sering melakukan perjalanan ke seluruh kekaisaran untuk inspeksi dan mendirikan banyak monumen. 3. Marcus Aurelius. Kaisar Marcus Aurelius memerintah 161 hingga 180 Masehi. Dikenal sebagai kaisar filsuf karena kecintanya pada filosofi Stoicisme. Berikut detail kebijakan. Prinsip kepemimpinannya menerapkan prinsip yang Stoicisme, mengutamakan nalar, kebajikan, dan tugas. Dalam pemerintahannya, ia melihat tugasnya sebagai pelayanan kepada rakyat. Kebijakan militer dipaksa menghabiskan sebagian besar pemerintahannya dalam konflik, terutama Perang Marcomanni di perbatasan Sungai Donau melawan suku-suku Germanik. Kesehatan dan krisis. Menghadapi wabah Antonisius diperkirakan cacar, salah satu pandemi yang paling mematikan dalam sejarah Romawi, yang menewaskan jutaan orang dan menguras sumber daya militer dan ekonomi. Dan yang terakhir, reformasi hukum. Dijelaskan di sini bahwa memperluas perlindungan hukum bagi anak-anak yatim, piatu, dan budak, mencerminkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang ia anut dari ajaran Stoa.